Langsung aja kita mulai pembahasan kali ini, kita bakal menganalisis sebuah momen yang, jujur aja, kocak banget sekaligus berantakan parah. Sebuah sesi mediasi HR antara seorang komedian larut malam papan atas dan asisten pribadinya. Bayangin deh, kamu masuk ke ruangan HRD perusahaan yang kaku dan formal untuk nyelesain keluhan kerja yang standar. Tapi ternyata batasan profesionalisme di situ udah ancur lebur gara-gara rentetan lelucon komedi yang gak ada habisnya. Nah ini nih yang kejadian pas dunia korporat yang serius tabrakan langsung sama ego dari dunia hiburan. Di analisis kita kali ini, kita bakal ngelewatin beberapa poin penting, mulai dari intervensi HR, berlanjut ke keluhan Sona di tempat kerja, lalu dengerin pembelaan komedi Conan, masuk ke pengakuan rentetan kejahatan, dan ditutup dengan resolusi disfungsional. Kita bakal bedah situasi yang sebenarnya absurd ini dengan gaya serius ala detektif yang lagi buka file kasus perusahaan. Kita urai satu-satu tuduhannya, pembelaannya, sampai ada satu kejutan yang benar-benar di luar nalar. Bagian pertama, intervensi HR dan menetapkan standar perusahaan. Semuanya bermula waktu perwakilan HR dari Turner Broadcasting, Blair, nyoba banget nih buat bikin suasana rapat jadi tertib dan punya standar layaknya perusahaan. Tapi ya, niat baik ini langsung ambyar dan pertemuannya berubah jadi ajang saling serang yang lepas kendali. Masuk ke bagian kedua, keluhan Sona di tempat kerja sebagai kasus dari pihak penuntut. Mari kita dengerin dulu sebenarnya apa sih yang jadi akar masalah dari perseteruan ini. Yang bikin geleng-geleng kepala itu adalah cara asistennya, si Sona, ngebuka kasus ini. Dia ngebeberin daftar dugaan pelecehan di tempat kerja yang kedengerannya tuh bener-bener surrealis banget. Dia ngerinci kelakuan bosnya satu persatu. Sona ngeklaim bosnya ini nyebarin rumor kalau dia nyampe ke negara ini dengan cara hanyut di dalam keranjang. Nggak cuma itu, si bos juga secara belak-belakan ngomong ke majalah sekelas Rolling Stone kalau Sona belajar bahasa Inggris cuma dari nonton serial drama lawas Dynasty. Nah, selain pembunuhan karakter secara publik tadi, ada juga komedi fisik yang beneran kejadian. Sona cerita gimana bosnya tuh sengaja banget nepis kue yang lagi dia pegang sampai terbang. Murni cuma buat bikin orang di ruangan ketawa. Belum lagi, bosnya ini suka tiba-tiba ngingetin pegawai toko kalau Sona ini pencuri dan sering banget ngatain dia bodoh tepat di depan mukanya. Gila kan? Masuk ke bagian ketiga, pembelaan komedi Conan di mana sang pimpinan membalas. Sekarang, waktunya kita putar balik dan dengerin sisi lain dari meja mediasi ini. Sang bos, Conan, ternyata nggak cuma sekedar nyangkal tuduhan-tuduhan tadi. Dan disinilah kita bisa lihat jelas inti miskomunikasi mereka. Sonan ngerasa ini tuh murni lingkungan kerja yang kejam dan nggak bersahabat. Tapi di sisi lain, Conan ngelihat kelakuannya itu murni sebagai pertunjukan komedi non-stop dari seorang seniman yang berlian. Buat dia, semua kelakuannya itu adalah bagian dari resiko atau beban lah ya, bekerja untuk seorang jenius komedi. Sebuah karya seni yang sayangnya gagal diapresiasi sama asistennya sendiri. Jadi, dia nggak ngerasa jadi bos yang jahat, tapi lebih ke seniman yang lagi disalahpahami aja. Poin krusialnya di sini, Conan berbalik nyerang pakai keluhan HR versinya sendiri. Dia nuduh Sona udah ngebangkang karena sering ngatain dia pakai sebutan kasar kayak brengsek dan monster. Terus, dia juga ngeklaim Sona tuh suka bikin stereotip soal daerah keturunan Irlandianya sebagai pemakan kentang. Nah, yang lebih parah lagi dari kacamata manajerial nih, Conan nuduh Sona punya hambatan mental pas ngejalanin tugasnya sebagai asisten dan sering banget lupa tingkat dewa. Terus tau nggak apa alasan sifat pelupa ini menurut Conan? Dia tanpa basa-basi nuduh Sona kebanyakan konsumsi edibles alias makanan ringan yang ada ganjanya tiap malam, yang otomatis bikin performa kerjanya di siang hari jadi amburadul. Conan belum selesai sampai di situ. Dia malah dengan santainya ngeiyain kelakuannya yang sering ngehina Sona di depan umum. Waktu dikonfrontasi soal kenapa dia ngatain Sona bodoh, dia malah ngebandingin gaya komedinya sama pukulan home run penentu kemenangan. Dia ngutip film baseball klasik, The Natural, ngebayangin dirinya kayak karakter Robert Redford yang mukul bola sampai lampu-lampu stadion pada meledak, terus dia dengan bangganya lari pelan-pelan ngitari lapangan. Intinya buat sang komedian, dapat lelucon yang pecah itu jauh lebih penting daripada mikirin perasaan asistennya. Bagian keempat, pengakuan rentetan kejahatan yang jadi kejutan naratif kita. Pas kita mulai mikir kalau sesi mediasi HR ini udah nggak tertolong lagi, anehnya, tiba-tiba ada plot twist yang benar-benar tak terduga. Dari awal pertemuan, klaim Conan soal Sona yang katanya suka nyuri barang di toko tuh rasanya kayak murni fitnah yang sengaja dibikin buat bahan bercandaan aja kan, biar Sona malu di depan umum. Tapi, tunggu dulu, ini memunculkan satu pertanyaan yang sangat krusial. Gimana kalau tuduhan itu beneran ada dasarnya? Dan ini dia terobosannya yang bikin shock. Sona ternyata secara sukarela ngakuin kalau dia beneran punya masa lalu sebagai pencuri.
Dalam pengakuannya, dia benar-benar ngelis barang-barang receh yang pernah dia curi. Mulai dari buku stiker dari toko Sanrio, permen Skittles dari Blockbuster, gelang dari toko pakaian Express, sampai bando dari Urban Outfitters. Langsung dong angin berubah 180 derajat. Sang asisten yang dari tadi kita kira cuma korban dari gosip ngasal bosnya, ternyata emang beneran punya track record ngutil di toko-toko retail. Jelas aja sang bos gak bakal nyia-nyiain momen emas ini. Dia langsung pakai pengakuan Sona ini sebagai senjata mematikan. Alih-alih ngelihat ini sebagai kenakalan remaja tanggung di mall, Conan dengan gaya hiperbolisnya langsung nyamain aksi ngutil permen dan bando itu sama kasus kejahatan sejati kelas berat. Dia bahkan nyeletuk kalau ini adalah rentetan kejahatan yang bakal bikin pembunuh berantai sekelas Hillside Strangler iri. Lebay banget sih, tapi sukses bikin suasana makin absurd. Bagian kelima, resolusi disfungsional sebagai klimaks yang kodependen. Kita akhirnya sampai di penghujung intervensi ini, di mana pihak HR harus segera narik kesimpulan dari sesi yang ajaib ini. Boro-boro dapat resolusi formal atau surat peringatan, perwakilan HR akhirnya nyerah dan sadar kalau nggak ada yang bisa diselamatin dari mereka berdua. 3 langkah akhir ini tuh ngerangkum semuanya. Pertama, mereka berdua ngaku belak-belakan kalau dinamika hubungan kerja mereka tuh emang sakit dan salah. Kedua, mereka sama sekali nolak buat ngerubah kelakuan itu, bahkan bisa dibilang mereka tuh menikmati keributan ini. Dan ketiga, sesi ini malah ditutup dengan kesimpulan kompak kalau mereka berdua harusnya dipecat aja dari stasiun televisi. Terus bercanda mau ngelamar kerja di Burger King biar bisa tetap barengan. Jadi, walaupun ada HR di ruangan itu, mereka udah sepakat kalau mereka tuh cinta banget sama siklus kerja yang beracun alias toksik ini. Pada akhirnya, analisis kita kali ini nyisain satu pertanyaan yang cukup bikin mikir keras. Bisa nggak sih aturan HR perusahaan yang kaku itu benar-benar ngatur hubungan kerja yang kacau, saling ketergantungan, sekaligus penuh komedi dari seorang seniman? Atau jangan-jangan dinamika yang kalau di atas kertas kelihatan super toksik ini justru jadi resep rahasia yang bikin industri hiburan terus hidup? Sesuatu yang pastinya seru buat dipikirin lagi, apalagi pas kamu lagi baca-baca buku panduan karyawan di kantormu besok. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.